Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 25 Februari 2026. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian tertulis dalam Yeremia 1 ayat 5. Hidup kita adalah panggilan Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jeremia bindusada ayat palimahon. Tagan sohu jadihon dopeho di bortian nunga hutanda hianko. Jala tagan soruar dopeho sien apuan inatorasmu. Nunga huparbadiai hiatko. Hupa bangkit hogabe panurirang tuaka bangso. Saudara-saudara, apa jawabanmu jika ditanya apa panggilan hidupmu? Jawaban umum adalah menjadi orang yang berguna bagi orang sekitar. Jawaban panggilan kita selalu berdampak kepada hidup sekitar, keluarga, atau untuk gereja. Padahal hidup kita adalah panggilan Tuhan yang nampak dalam cara hidup kita, perkataan, atau perbuatan. Dalam dunia Kristen kita dapat menemukan berbagai macam alasan untuk tidak menaati suara Tuhan. Itu kan tugas pendeta, itu bukan karunia saya. Saya sudah melayani, biarkan orang lain yang melakukannya. Atau saya terlalu sibuk, atau terlalu lelah, atau terlalu tua, atau mungkin terlalu muda. Bahkan ada pepatah yang mengatakan alasan adalah alat orang yang tidak kompeten. Dan mereka yang ahli dalam hal itu jarang mencapai kesuksesan. Bahkan seorang tokoh Gabriel Maurier mengatakan, siapapun yang membela diri sebenarnya menuduh dirinya sendiri. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, ternyata Tuhan telah merancang hidup kita melalui pembentukan di kandungan. Berarti Tuhan mengenal, mengetahui karakter dan kemampuan kita. Meskipun kita semua yakin bahwa Tuhan mengenal setiap kita sebelum kita lahir dan telah merencanakan setiap hari dalam hidup kita, tetapi sangat sulit untuk melakukan apa yang Tuhan katakan atau Tuhan rancang dalam hidup kita. Kita lebih melakukan apa kata manusia, dunia ini, daripada apa kata Tuhan. Yeremia tidak bercita-cita menjadi seorang nabi atau bersekolah di sekolah nabi untuk mempelajari keterampilan, mencari keuntungan, seperti yang dilakukan oleh banyak nabi palsu. Ia bukanlah seorang nabi karena garis keturunannya, dan ia juga tidak menerimanya sebagai hak istimewa. Meskipun meragukan kemampuannya berbicara dan menunjukkan kekhawatiran tentang usianya, Yeremia memiliki panggilan hidup yang diberikan kepadanya melalui wahyu ilahi. Meskipun panggilan hidup Yeremia tidak disertai penglihatan agung tentang surga seperti Yesaya atau diwahyukan kepada orang tuanya seperti Yohanes Pembaptis, pengetahuan bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan dan dikhususkan untuk pelayanan kenabian yang penting, pastilah menjadi dorongan besar bagi pemuda Lewi ini. Saudara, Yeremia mungkin telah dipilih secara ilahi dan diberdayakan oleh Tuhan untuk pelayanan kenabiannya. Tetapi ia adalah seorang manusia yang ragu-ragu dan enggan untuk mengambil peran yang telah ditetapkan Tuhan ini. Ia juga seorang manusia yang harus menanggung banyak kesulitan selama pelayanannya karena kedudukannya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi meskipun ia adalah seorang pria yang harus mengalami banyak kesulitan, kesepian, rasa sakit, dan penolakan, dan dikenal sebagai nabi yang menangis, Yeremia adalah seorang pria yang sangat digunakan oleh Tuhan dalam memajukan rencana penebusan Allah
sepanjang pelayanannya dan menikmati persekutuan yang sangat intim dengan Tuhan yang dilayaninya. Sama seperti Allah memiliki panggilan dalam hidup Yeremia, Dia juga memiliki panggilan dalam hidup semua orang yang percaya kepada Kristus melalui iman, dan Allah dapat menggunakan siapapun dalam memajukan rencana penebusannya. Jika kita bersedia tunduk kepadanya dan digunakan olehnya, yakinlah Tuhan tidak mereka yang mampu. Tuhan tidak memanggil mereka yang mampu, tetapi Tuhan memampukan mereka yang terpanggil. Tuhan selalu memakai kita kalau kita yakin, karena Tuhan selalu ada menyertai kita dalam setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita. Maka jadilah orang Kristen yang mau dipakai oleh Tuhan untuk setiap rancangannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah panggilan Tuhan. Sebagaimana Engkau memanggil Yeremia sejak dari kandungan, Engkau juga memanggil kami, memilih kami menjadi saksi Tuhan. Pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan, tetapi disitulah kami adalah rancangan Tuhan menyuarakan kebenaran, kebaikan kepada banyak orang. Berkati jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kiranya di dalam menjalani kehidupan kami, Engkau memberkati kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.